salam sejahtera. Semoga kita sehat semua dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Mita Lasari dari 12 IPS 1. Di video ini saya akan memaparkan tugas ekonomi yang kedua, yaitu menjelaskan poin-poin penting yang didapatkan dalam pembelajaran hari ini, tepatnya hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 dan tugas ini diberikan oleh Ibu Selvi Suhesti sebagai guru ekonomi akuntansi kami, yang dimana materinya yaitu bab 1 akuntansi sebagai sistem informasi. Pembahasan pertama yaitu sejarah akuntansi. Untuk mencatat kegiatan perdagangan, dikembangkanlah sistem yang kemudian dikenal dengan istilah akuntansi. Sejak abad ke-18, di Indonesia telah ada praktik pembukuan dengan menerapkan sistem catatan berpasangan atau double entry bookkeeping yang diperkenalkan Luca Pacioli. Saat ini, akuntansi berkembang pesat dan mendapat perhatian khusus dari suatu bisnis baik lokal maupun global. Pembahasan selanjutnya yaitu B. Pengertian dan manfaat akuntansi. Asosiasi Akuntansi Amerika atau AAA mengemukakan definisi akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penilaian yang jelas serta tidak membingungkan oleh penggunanya. Setelah membahas pengertian akuntansi, selanjutnya membahas manfaat akuntansi. Di mana manfaat akuntansi yaitu A. Memberikan informasi keuangan untuk pihak manajemen. B. Menjadi alat pengendali keuangan. C. Menjadi bahan evaluasi perusahaan. D. Memberikan informasi atau lapor kepada pihak eksternal. Pembahasan selanjutnya yaitu C. Pemakai informasi akuntansi. Pengguna informasi akuntansi dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu pihak internal dan pihak eksternal, yang dimana pihak internal adalah pihak yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan, seperti pemimpin perusahaan, kepala bagian akuntansi, kepala bagian keuangan, dan kepala bagian lainnya yang menggunakan informasi akuntansi. Sedangkan pihak eksternal adalah pihak-pihak yang tidak terlibat secara langsung dengan kegiatan operasional perusahaan, tetapi berkepentingan terhadap hasil-hasil yang dicapai perusahaan. Pihak-pihak eksternal tersebut sebagai berikut, yaitu pemilik perusahaan, pelanggan, badan-badan pemerintah, dan masyarakat. Pembahasan selanjutnya yaitu bagian D. Karakteristik pemakai informasi akuntansi dan kualitas informasi akuntansi, yang dimana karakteristik para pemakai informasi akuntansi terdiri dari yang pertama yaitu pemimpin perusahaan, pemilik perusahaan, kreditor, pemerintah, dan yang terakhir masyarakat. Sebuah informasi akuntansi dianggap berkualitas jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu perbandingan antara manfaat dan biaya. Yang kedua dapat dipahami. Yang ketiga relevan. Yang keempat dapat dipercaya. Yang kelima nilai prediksi. Yang keenam umpan balik. Dan terakhir yaitu tepat waktu. Pembahasan selanjutnya yaitu bagian E. Prinsip dasar dan konsep akuntansi. Prinsip yang harus diketahui menurut Charles T. Holmgren, Walter T. Harris Jr. dan Linda Smith-Bamber 2009 adalah: yang pertama, prinsip biaya historis; yang kedua, prinsip pengakuan pendapatan; yang ketiga, prinsip mempertemukan; yang keempat, prinsip konsistensi; dan yang terakhir yaitu prinsip pengungkapan penuh. Konsep akuntansi yang harus dipegang teguh oleh para akuntan dan pihak-pihak yang berkepentingan
dalam penyusunan laporan keuangan adalah konsep entitas usaha dan konsep biaya. Selanjutnya pembahasan bagian F, bidang-bidang akuntansi, yang dimana yaitu pertama akuntansi keuangan, kedua akuntansi biaya, ketiga akuntansi manajemen, keempat akuntansi perpajakan, dan masih banyak lainnya. Bagian selanjutnya yaitu bagian G, profesi akuntan, yang dimana profesi akuntan ini terdiri dari 3. Yang pertama akuntan perusahaan, kedua akuntan publik, dan yang terakhir akuntan pemerintah. Pembahasan terakhir yaitu bagian H, etika profesi akuntan. Dalam Kode Etika Akuntansi Indonesia tahun 1998 disebutkan prinsip etika profesi akuntan, yaitu yang pertama tanggung jawab profesi, yang kedua kepentingan publik, yang ketiga integritas, keempat objektivitas, kelima kompetensi dan kehati-hatian profesional, dan yang terakhir yaitu kerahasiaan. Oh iya, ada satu kata-kata yang sangat saya ingat, yaitu seorang akuntansi yang baik tidak akan berkomitmen terhadap penyimpangan. Itulah tadi pemaparan tugas ekonomi saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Pesan terakhir dari saya untuk teman-teman, tolong kita menggunakan masker. Karena tanpa kita sadari, perlakuan sekecil ini sangat berdampak besar bagi kita dan masyarakat lainnya. Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Dan semoga penyakit yang ada di negara kita ini atau yang melanda negara kita ini secepatnya bisa hilang, agar kita bisa melakukan pola tetap muka dan memakai seragam yang kita rindukan ini. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.